Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Sudah sejak lama kita rakyat melihat wajah hukum di negeri kita ini masih compang-camping. Maling ayam, maling jemuran, maling radio, nasibnya selalu lebih menyedihkan dari koruptor-koruptor miliaran dan maling-maling uang rakyat itu. Anak mantan presiden saja diproses lewat jalur hukum. Ini akan jadi satu kenyataan bahwa memang negara kita adalah negara hukum dan tidak ada yang kebal hukum di republik ini. Apalagi anak Pak Ku, anak Pak Camat, anak Pak Bupati, anak Pak Gubernur, anak Menteri, tidak ada yang kebal hukum di republik ini. Walaupun kita tentu harus menyadari apa yang diingatkan oleh Al-Quran. La yajrimannakum syana'anu qawmin alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Tegakkan keadilan demi hukum, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk memojokkan orang lain, tapi benar-benar untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Sekarang ini semuanya mengandung pelajaran bagi kita. Pertama, bagi para penguasa, jangan main-main dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan kita memang mudah cari uang, memanfaatkan kesulitan orang-orang yang sedang kepepet. Dengan kekuasaan kita memang mudah mencari teman dan pengikut. Tetapi kekuasaan adalah amanah, dan amanah akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ini juga pelajaran bagi kita. Jangan mendukung orang dengan cara yang membahayakan orang yang kita dukung. Hadirin yang saya hormati, sehingga Nabi mengingatkan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama adalah yang mendekati umara. Kalau umara dekat dengan ulama, insya Allah niatnya baik. Betul? Tapi kalau ulama mendekati umara, jangan-jangan minta proyek. Jadi kelompok penjilat asal bapak seneng, akhirnya malah membahayakan orang yang kita dukung jadinya. Ini semua pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan ke depan negara kita benar-benar menjadi negara hukum untuk kemaslahatan rakyat bersama. Hadirin, ada sebuah hadis. Rasulullah bersabda, Al-qudatu salasatun. Hakim ada 3 macam. Berapa? Mudah-mudahan pidato ini didengar oleh Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kata Nabi, hakim ada 3 macam. Berapa? Yang 1 surga, yang 2 neraka. Jadi lebih banyak yang ke nerakanya. Jelas? Yang pertama kata Nabi, ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu dia melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Inilah hakim yang akan sampai ke surga. Dia tahu sesuatu itu benar. Dia bela yang benar. Dia menghukum dengan cara yang benar, apapun resikonya. Dia tidak takut diancam. Dia tidak takut dikucilkan. Dia tidak takut dipecat dari jabatannya. Bahkan dia tidak takut kehilangan nyawa demi tegaknya kebenaran. Mudah-mudahan hakim model begini makin banyak di Indonesia. Amin. Kalau sekarang masih langka, sekarang masih langka
tahu kebenaran, mengerti sesuatu itu benar, dan mau menghukum dengan yang benar, apapun resikonya, itu hakim yang akan sampai ke surga. Satu. Yang kedua, ada hakim yang mengerti sesuatu itu benar, tapi tidak mau menghukum dengan kebenaran, karena dapat uang, karena dapat suap, karena ada intervensi dari kekuasaan, karena ada janji karirnya mau naik, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hakim model begini neraka tempatnya. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jenis hakim yang ketiga, ada hakim yang tidak tahu tentang kebenaran, lalu menghukum dalam ketidaktahuannya itu. Ini lebih celaka lagi. Akhirnya orang lain jadi kelinci percobaan hukum. Menghukum dalam kebodohan. Hakim jenis ini pun neraka tempatnya. Jadi yang kita harapkan yang ideal, para penegak hukum yang tahu sesuatu itu benar dan mau menghukum dengan kebenaran apapun resiko.